Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri selaku dosen dari mata kuliah Kimia Organik tahun 2023 semester 2 di Sarjana Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta, dan juga teman-teman penonton atau teman-teman kelas yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai topik yang akan saya bawakan dari jurnal yang sudah saya pilih. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kimia Organik tentang review jurnal. Dan tentunya video ini kita diskusikan bersama, kita akan belajar bersama untuk memperluas wawasan kita tentunya. Jurnal ini saya ambil dari Science Direct terbitan Elsevier. Langsung saja kita akan belajar bersama tentang alkyl halida. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya jika saya memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Adifali Harmadani Setiawan dengan NIM 121220133 dari Teknik Kimia Sarjana 1 UPN Veteran Yogyakarta. Mungkin cukup itu saja perkenalan dari saya. Akan saya langsung lanjutkan tentang jurnal yang akan saya bawa. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2023 pada bulan April dengan judul Karbonalisasi alkyl halida yang dikatalis oleh nikel menjadi asam klorida, teman-teman. Jurnal ini ditulis oleh Anjaya dan Marvin Parasram yang sudah saya tuliskan di atas. Oh ya, untuk jurnal yang akan saya bawakan ini nanti saya bakal taruh filenya atau link untuk mengakses file tersebut di akhir video. Lanjut, saya akan memperkenalkan sedikit tentang jurnal yang akan saya bawakan yang sudah saya bacakan judulnya tadi. Nah, jurnal ini mungkin sudah saya bagi menjadi beberapa poin dan tidak semua saya masukkan di sini. Mungkin langsung kenalan saja. Karbonalisasi alkyl halida yang dimediasi cahaya tampak menjadi asam klorida yang sesuai tentunya menggunakan katalis baru, teman-teman. Jadi di jurnal ini penulis menemukan katalis baru yang cocok untuk mengubah dari alkyl halida atau tema saya sendiri menjadi asam klorida yang sesuai. Nah, untuk poin-poinnya sendiri mungkin saya bisa ringkas menjadi 4 poin. Yang pertama tentang pengembangan karbonalisasi Ni katalis yang digerakkan oleh cahaya tampak dari alkyl halida yang menjadi asam klorida reaktif dengan derivatisasi lebih lanjut menjadi amida, ester, dan juga thioester atau turunannya ya, teman-teman. Lalu poin yang kedua, pada jurnal ini menampilkan kondisi reaksi yang ringan dari beberapa senyawa yang ada atau yang akan digunakan untuk mengubah alkyl halida tersebut. Yang ketiga, penggunaan katalis Sun-Post nikel CO2 yang hemat biaya sebagai solusi dari mahalnya harga katalis. Jadi sebelum katalis ini ditemukan, nanti tuh penelitian sebelumnya menemukan katalis juga, tapi katalis yang sedikit mahal atau lebih mahal dari ini. Nanti selebihnya akan saya jelaskan di tengah video. Dan yang keempat, cakupan substrat yang digunakan itu sangat luas, teman-teman. Jadi sangat menarik untuk kita pelajari. Dan lain-lain tentunya tidak bisa saya utarakan semua di sini karena sangat banyak poin yang penting sebenarnya. Oke, lanjut. Kenapa saya memilih jurnal ini? Saya mempunyai 2 alasan kenapa saya memilih jurnal ini. Dari beberapa jurnal atau banyak jurnal yang sudah cocok dengan tema saya, alkyl halida, saya akhirnya memilih jurnal ini. Itu dengan 2 alasan. Yang pertama, sangat bermanfaat. Yang kedua adalah terbaru dan terpercaya. Nah,
Poin sangat bermanfaat ini tentunya produk akhir dari pengubahan alkyl halida itu banyak orang atau banyak lisensi atau banyak perusahaan yang membutuhkan, sehingga dari pengubahan itu didapatkan produk yang maksimal dan bisa digunakan oleh komersil atau digunakan oleh perusahaan, bahkan industri ataupun perseorangan yang membutuhkannya. Juga jurnal itu dapat memecahkan masalah yang telah dialami oleh beberapa orang sebelumnya, seperti peneliti-peneliti sebelumnya yang terkendala dari beberapa pengubahan alkyl halida menjadi asam klorida, yang akhirnya pada jurnal ini bisa dipecahkan solusinya. Seperti itu teman-teman. Produknya sendiri sudah saya utarakan tadi bahwa produknya itu HCl atau asam klorida. Biasanya asam klorida ini bermanfaat atau digunakan sebagai beberapa penggunaannya, seperti digunakan dalam proses produksi vinyl klorida. Vinyl klorida itu ini teman-teman, bahan baku pembuatan plastik PVC. Terus asam klorida juga digunakan untuk proses pemurnian garam dapur yang biasanya teman-teman pakai. Lalu untuk keperluan pengaturan tingkat keasaman atau pH, peranan asam klorida juga sangat penting, yaitu diantaranya untuk mengatur pH pada air limbah. Karena dia sangat asam ya, atau asam kuat, jadi mengubah pH itu sedikit mudah daripada asam-asam yang lemah. HCl itu juga terdapat pada produk rumah tangga seperti permisi porselen dengan baunya yang sangat khas. Maka teman-teman akan dengan mudah dapat mengenali keberadaan asam klorida ini pada produk dari pembersih porselen tersebut. HCl juga dimanfaatkan untuk proses pengolahan kulit. HCl digunakan sebagai bahan baku pembuatan senyawa fluorokarbon seperti tetrafluoroetena, terus monomer dari politetrafluoroetena. HCl juga digunakan dalam proses pembuatan senyawa anorganik seperti aluminium klorida. Lalu HCl digunakan juga dalam proses produksi magnesium dan titanium. Terus untuk menghilangkan noda di kamar mandi dan dapur pada tempat-tempat tertentu menggunakan asam klorida itu bisa digunakan secara langsung tanpa adanya tambahan dari senyawa lain atau bantuan-bantuan lain. Dan mungkin asam klorida ini di samping dia sangat berguna, asam klorida ini sungguh berbahaya ya teman-teman. Dia mempunyai sifat yang korosif, apalagi jika saat asam klorida itu tidak encer atau pekat, maka sangat berbahaya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sangat banyak sekali ya manfaat atau pemanfaatan bahkan HCl di sekitar kita, bahkan di dunia ini. Lalu alasan kedua saya memilih jurnal ini itu terbaru dan terpercaya. Nah, penelitiannya pada jurnal ini itu tahun 2020 teman-teman, tapi jurnal ini baru diupload tanggal 20 April 2023 dan baru kemarin. Sekarang di saat saya membuat video ini Mei 2023. Dan terbesar karena yang mengupload atau yang menerbitkan itu lisensi ternama. Mungkin itu saja alasan saya memilih jurnal ini. Lanjut, kita akan membahas alkyl halida. Mengapa kita membahas alkyl halida? Karena tentunya saya harus sedikit mengulas. Di samping ini merupakan materi saya, di sini juga sangat disinggung atau sangat menjadi produk utama alkyl halida ini dalam jurnal yang saya bawa. Nah, alkyl halida ini atau yang sering kita sebut sebagai haloalkana itu merupakan senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, dan halogen. Senyawa organohalogen. Jadi alkyl halida ini termasuk senyawa organohalogen terbagi atas tiga bagian, yaitu alkyl halida, aryl halida, halida vinilik, dan ya tiga itu. Alkyl halida adalah senyawa hidrokarbon baik jenuh maupun tak jenuh, di mana ada satu atau lebih atom hidrogen pada sebuah alkana yang digantungkan oleh atom-atom halogen.
atom-atom halogen sendiri ini seperti fluorin, klorin, bromin, atau iodin. Kemudian alkilhalida merupakan senyawa di mana sebuah halogen yang sudah saya sebutkan tadi, FCl-BrI, terikat pada karbon yang membentuk dari cincin aromatik. Sementara halida vinilik merupakan senyawa di mana sebuah halogen FCl-BrI terikat pada karbon yang berikatan rangkap, teman-teman. Nah, lanjut, alkilhalida ini memiliki rumus umum yaitu RX, di mana R merupakan gugus alifatik juga gugus aromatik, sementara X merupakan halida atau unsur-unsur halogen seperti yang sudah saya katakan tadi, FCl-Br atau I. Nah, sebagai contohnya teman-teman, saya sudah memberikan gambar di sini. Di situ ada ikatan sigma, teman-teman, di mana ikatan sigma itu ada di di CX atau C dengan klorin Cl, terbentuk oleh tumpang tindih suatu orbital atom halogen dan suatu orbital hibrida atom C. Jadi satu-satu semua, teman-teman. Alkilhalida tergolong atas 3 bagian atau 3 golongan, yaitu ada alkilhalida primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, perbedaan dari ketiga ini, primer, sekunder, tersier dari halida ini, alkilhalida ini ditentukan oleh jumlah karbon yang berdekatan dengan karbon yang mengikat gugus halida. Seperti contohnya, kita sering menemukan CH3, CH2Cl atau yang sering kita sebut sebagai kloroetana. Klorin atau Cl terikat pada karbon yang hanya mengikat pada satu karbon lainnya, yaitu CH2. Jadi CH3, CH2Cl, jadi hanya mengikat satu saja. Nah, karena hanya mengikat satu itu, maka alkilhalida ini termasuk ke dalam alkilhalida primer. Terus kita contohkan lagi seperti 2-kloropropana atau CH3, CH3Cl, dan CH3 lagi. Karbon di tempat klor terikat langsung pada 2 karbon. Ini berarti bahwa molekul tersebut adalah alkilhalida sekunder. Nah, contoh yang ketiga ada 2-kloro-2-metil propana. Karbon yang mengikat klorin terikat langsung ke 3 karbon lain, menjadikan alkilhalida tersier. Jika atom halogen terikat pada karbon yang terikat 3 atom karbon, itu adalah halida tersier. Jadi gambar yang di bawah itu, teman-teman, gambar yang kedua itu adalah alkilhalida tersier. Seperti itu kira-kira, teman-teman. Lalu sifat-sifat dari alkilhalida sendiri, terdapat sifat fisik dan juga sifat kimia yang sudah saya bagi di sini, teman-teman. Yang pertama, sifat fisik memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada titik didih alkana dengan jumlah unsur C yang sama. Jadi kita kalau jumlah C yang sama itu lebih tinggi titik didihnya daripada alkana. Yang kedua, tidak larut dalam air, tapi alkilhalida ini larut dengan pelarut organik tertentu. Tidak semua pelarut organik bisa untuk melarutkan alkilhalida. Yang ketiga, senyawa-senyawa bromo, iodo, dan polikloro lebih berat daripada air. Dan itu mungkin sedikit sifat fisiknya. Dan juga sifat kimianya, yang pertama memiliki sifat nonpolar, itu jelas. Dan yang kedua, dapat direaksikan dengan reagen Grignard yang pernah kita pelajari bersama. Seperti itu kira-kira materi yang sedikit saya bawakan tentang alkilhalida. Nah, kemudian saya juga akan membahas sedikit tentang katalis, karena katalis ini sangat penting juga selain alkilhalida di jurnal ini. Karena apa? Karena jurnal ini menemukan katalis baru, teman-teman, yang tentunya katalis itu sangat bermanfaat untuk pengubahan alkilhalida tersebut atau sangat diperlukan. Jadi kita akan membahas sedikit materi tentang katalis. Nah, katalis itu adalah senyawa yang ketika ditambahkan ke dalam reaksi kimia mengurangi energi aktivasi dan meningkatkan laju reaksi. Di atas saya sudah tulis laju karena katalis itu sangat berkaitan erat dengan laju reaksi. Jumlah katalis tidak berubah selama reaksi karena tidak dikonsumsi sebagai
bagian dari proses reaksi. Katalis menurunkan energi yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan transisi pada reaksi, memungkinkan interaksi yang lebih pada molekul untuk mencapai keadaan tersebut. Namun, katalis tidak mempengaruhi proses reaksi berlangsung. Dengan kata lain, meskipun katalis mempengaruhi kinetika reaksi, keadaan equilibrium tetap tidak terpengaruh. Katalisator adalah sebuah zat yang meningkatkan laju reaksi kimia tanpa dikonsumsi dalam proses reaksi. Jadi katalisator itu merupakan bahannya. Misal kita menggunakan katalis H2SO4 nih, berarti itu H2SO4 itu merupakan katalisatornya. Nah, katalis dibagi menjadi beberapa ini teman-teman. Ada katalis homogen dan juga katalis heterogen, anorganik, dan organik. Katalis homogen. Katalis homogen adalah suatu jenis dari katalis di mana katalis menempati fase yang sama dengan reaktan. Jadi, reaktan dan katalis berada dalam fase yang sama, umumnya dalam larutan. Katalis biasanya diambil kembali dari aliran produk menuju proses distilasi. Ini digunakan kembali sampai aktivasi katalik tidak cukup tinggi. Seringkali bahan katalis mentah disuplai sebagai bubuk dan katalis perlu dilarutkan dalam pelarut yang sesuai sebelum katalis ini bisa digunakan. Dan mungkin katalis heterogen. Katalis heterogen itu jika fase katalis tidak sama dengan fase reaktan. Jadi berbeda ya teman-teman. Fase produk reaksi itu katalis tidak sama dengan reaksi. Jadi berketerbalikan dengan dengan homogen. Seperti itu intinya. Lalu katalis anorganik. Katalis anorganik adalah senyawa yang tidak ditemukan dalam proses biologis tentunya. Katalis anorganik termasuk logam unsur dan zat organik lainnya. Katalis ini mempercepat reaksi kimia tetapi tidak mengubah strukturnya dalam prosesnya, seperti katalis pada umumnya. Lalu katalis organik. Katalis organik dikenal sebagai organokatalis yang terdiri dari unsur bukan logam seperti karbon, hidrogen, dan belerang. Seperti itu. Biokatalis seperti protein dan enzim adalah jenis katalis organik lain yang terlibat dalam proses kimia biologis. Seperti katalis anorganik, katalis ini masih ada dalam bentuk aslinya setelah reaksi selesai, jadi tidak mempengaruhi apapun dalam reaksi maupun dalam produknya. Nah, kita di sini akan menggunakan katalis nikel, teman-teman. Nikel ini dihargai karena penggunaannya sebagai katalis dengan biayanya yang relatif rendah. Nikel juga memiliki kinerja katalitik lebih tinggi daripada banyak logam mulia yang lainnya. Ini digunakan sebagai katalis heterogen dalam produksi gas sintesis, juga dikenal sebagai syngas, sumber bahan bakar yang terdiri dari hidrogen, karbon monoksida, dan dalam beberapa kasus karbon dioksida. Seperti itu, jadi sebenarnya sangat bagus unsur nikel ini digunakan sebagai katalis. Gitu teman-teman. Nah, ini sedikit cerita yang saya kutip langsung dari jurnal yang saya bawakan. Itu dulu sudah terdapat penelitian sebelum jurnal ini dibuat, yaitu yang dilakukan oleh orang yang bernama RYU, atau bisa kita sebut Ryu mungkin. Nah, ini sudah mencoba meneliti tentang karbonisasi alkil halida. Itu didapat menggunakan katalis palladium atau unsur PD di bawah radiasi sinar UV. Nah, kondisi percobaannya itu intermediate pada radikal PD alkil hibrid fotogenerasi tidak mengalami eliminasi beta hibrida serta mendukung penyisipan CO, diikuti dengan eliminasi reduktif penggandeng nukleofilik. Nah, kita nanti akan membahas satu persatu ya teman,
tentang UV, dan lain sebagainya. Nah, namun saat Ryu ini melakukan penelitian atau sudah melakukan penelitian, dia dapat menyimpulkan bahwa memiliki permasalahan. Dalam jurnal itu disebutkan bahwa memiliki karbonilasi yang terlalu berlebih. Reaksi samping yang tidak diinginkan juga terdapat, dan juga sinar UV yang digunakan itu sangat keras, teman-teman, atau terlalu keras. Nah, pada akhirnya ditemukanlah solusi dari jurnal ini, yaitu interaksi dari cahaya tampak dengan katalis logam transisi dapat mengatasi permasalahan tersebut. Nah, kita akan bahasnya itu juga satu persatu. Nanti kan disebut tentang karbonalisasi, teman-teman, di jurnal ini maupun di penelitiannya yang dilakukan oleh Ryu. Kita akan mempelajari tentang karbonilasi. Karbonilasi ini merujuk pada reaksi yang memasukkan karbon monoksida ke dalam substrat organik dan anorganik. Karbon monoksida atau CO tersedia secara berlimpah dan reaktif, sehingga banyak digunakan sebagai reaktan dalam kimia industri. Istilah karbonilasi juga mengacu pada oksidasi rantai samping protein. Nah, ini teman-teman sudah saya berikan gambar di mana itu merupakan metanol yang ditambah CO menggunakan suatu katalis, akhirnya menjadi asam asetat. Ini termasuk ke dalam karbonalisasi, teman-teman. Nah, tadi disebutkan bahwa memasukkan karbon monoksida ke dalam substrat organik dan anorganik. Nah, substrat sendiri itu merupakan spesies kimia yang diamati dalam suatu reaksi kimia yang secara alami adalah organik dan bereaksi dengan bereaksi menghasilkan suatu produk. Dalam sintesis kimia dan kimia organik, substrat adalah bahan kimia yang menjadi subjek untuk dimodifikasi. Seperti itu, teman-teman. Oh ya, kita juga akan membahas tentang karbon monoksida. Lanjut, kita akan membahas tentang karbon monoksida. Bukan peran utama dari karbonilasi. Nah, karbon monoksida sendiri merupakan gas tak berwarna, tak berbau, dan tak bercita rasa yang sangat bersifat racun. Karena gas ini tidak berbau dan tidak berwarna, orang dapat tertidur tanpa curiga bahwa ia sedang mulai keracunan. Karbon monoksida mencegah hemoglobin mencangkut oksigen yang dipasok ke dalam jaringan tubuh. Ikatan antara hemoglobin dan karbon monoksida lebih kuat daripada ikatan antara hemoglobin dengan oksigen. Tanpa oksigen, manusia dan hewan segera tewas. Gejala polusi karbon monoksida ialah sesak, napas pendek, sakit kepala, mudah lelah, mudah tersinggung, kejang, koma, dan dapat berakhir kematian. Karbon monoksida atau CO digunakan sebagai gas bahan cair seperti gas air bercampur hidrogen, gas kota bercampur metana, baik untuk industri maupun untuk rumah tangga. Gas ini juga digunakan untuk memisahkan logam, besi, dan nikel dari bijinya dan memurnikannya. Karbon monoksida juga digunakan untuk bahan pembuat zat tertentu. Secara industri, gas ini dibuat dari arang yang dipanaskan dengan karbon dioksida, oksigen, atau air. Itu sedikit saja informasi untuk sedikit memberikan kita wawasan bersama. Lalu dari penelitian Ryu tadi, dia menggunakan sinar UV atau sinar ultraviolet. Nah, sinar atau radiasi AD ungu, sering disingkat sebagai UV, itu dari bahasa Inggris ultraviolet yang sudah saya sebutkan tadi, itu merupakan radiasi elektromagnetis terhadap panjang gelombang yang lebih pendek dari daerah dengan sinar tampak, tetapi lebih panjang dari sinar X. Jadi tengah-tengah antara sinar X dan sinar
tampak atau sinar visible. Radiasi UV dapat dibagi menjadi hampir UV panjang gelombang sekitar 380 hingga 200 nanometer. Terus UV vakum antara 200 sampai 10 nanometer. Dan istilah ultraviolet berarti melebihi ungu. Sedangkan kata ungu merupakan warna panjang gelombang paling pendek dari cahaya sinar tampak atau sinar visible. Sinar ultraviolet biasa dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam loncatan listrik. Matahari yang biasa sering mengenai kulit kita itu merupakan sumber utama dari sinar ultraviolet. Sinar UV dari matahari dapat mengionisasi partikel-partikel di atmosfer yang berada pada ketinggian sekitar 80 km yang disebut lapisan ionosfer. Lapisan ozon di atmosfer dapat menyerap sinar UV sehingga tidak sampai ke permukaan bumi. Berlubangnya lapisan ozon dapat meningkatkan sinar UV yang sampai ke permukaan bumi sehingga akan mengancam makhluk hidup. Sinar UV dapat dimanfaatkan dalam bidang industri terutama dalam proses sterilisasi dan juga dapat sering digunakan untuk bioteknologi dalam penglihatan elektroforesis suatu zat. Nah, sebelum masuk pengembangan sudah disampaikan tentang unsur transisi sebagai nikel atau sebagai katalis yang akan kita bahas nanti. Nah, teman-teman, kita masuk ke pengembangan tahun 2020 oleh Arnstein, penulis dari jurnal tersebut dan kawan-kawan. Pada tahun 2020, Arnstein dan kawan-kawan atau rekan kerjanya mengembangkan karbonilasi aril dan alkil halida yang dikatalis oleh cahaya tampak menuju beragam senyawa karbonil. Cahaya tampak secara mekanis akan memicu adanya adisi oksidatif dan eliminasi reduktif dengan hambatan energi rendah meniadakan penghambatan katalis PD oleh koordinasi CO sendiri. Nah, di sini mungkin kita bahas tentang cahaya tampak yang akan digunakan bersama dengan katalis katalis yang dibuat oleh Arnstein. Nah, senyawa atau cahaya tampak sendiri ini sering disebut sebagai visible. Cahaya tampak itu merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat mungkin cahaya tampak tadi bukan senyawa tapi cahaya. Cahaya tampak dari bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh manusia dengan mata telanjang atau mata kosong. Gelombang cahaya tampak adalah satu-satunya gelombang elektromagnetik yang dapat kita lihat. Setiap warna memiliki panjang gelombang yang berbeda. Ketika kita semua melihat gelombang secara bersama-sama, itu akan tampak sebagai cahaya putih. Jadi warnanya putih. Warna merah memiliki panjang gelombang terpanjang dan ungu memiliki panjang gelombang terpendek seperti pada sinar UV tadi. Cahaya tampak adalah rentang radiasi elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombang yang terkait dengan rentang ini adalah 380 hingga 750 nanometer, sedangkan rentang frekuensi sekitar 430 hingga 750 THz atau THz. Spektrum tampak adalah bagian dari spektrum
elektromagnetik antara inframerah dengan ultraviolet. Radiasi inframerah gelombang mikro, dan gelombang radio memiliki frekuensi atau panjang gelombang yang lebih rendah daripada cahaya tampak. Sedangkan sinar ultraviolet, radiasi X, dan radiasi gamma memiliki frekuensi atau panjang gelombang lebih pendek dari cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini lebih sering disebut dengan cahaya. Adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Sering kita sebut cahaya, itu merupakan cahaya visible atau cahaya tampak. Dalam spektrum elektromagnetik, cahaya tampak terletak di antara inframerah dan ultraviolet, yaitu 380 sampai 750 nanometer atau 430 sampai 750 terahertz. Nah, ukuran yang sudah saya katakan tadi itu diambil berdasarkan cahaya yang dapat diamati oleh manusia. Namun, faktor usia biasanya mempengaruhi penglihatan manusia mengenai seberapa besar atau seberapa jelas sinar tersebut. Spektrum yang terlihat secara kasar dibagi menjadi warna yang biasanya disebut merah, orange, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Namun divisi ini tidak sama dalam ukuran dan tidak begitu akurat. Di bawah sudah saya berikan frekuensi dan juga warna-warna yang ada ya teman-teman, gelombangnya juga. Nah, lanjut teman-teman, kita sudah mengetahui tentang visible. Dan tadi juga disebutkan bahwa cahaya tampak secara mekanis akan memicu adanya adisi oksidatif dan eliminasi reduktif. Dengan hambatan energi rendah, meniadakan penghambatan katalis PD oleh koordinasi CO. Nah, asidi oksidatif sendiri itu adalah jenis reaksi anorganik di mana dua ligan anionik terikat pada kompleks koordinasi. Seperti di gambar, di sini ligan anionik biasanya terbentuk dari molekul tipe AB. Proses kebalikannya yang tepat dari reaksi ini di mana dua ligan anionik meninggalkan kompleks koordinasi membentuk molekul tipe AB dikenal sebagai eliminasi reduktif. Karena reaksi ini melibatkan peningkatan jumlah ligan dalam kompleks koordinasi. Bilangan koordinasi juga meningkat dengan adisi oksidatif. Oleh karena itu, jumlah elektron valensi kompleks juga meningkat 2 unit. Agar jenis reaksi ini terjadi, kompleks koordinasi harus tidak jenuh atau kekurangan elektron. Di situ sudah saya tampilkan gambar antara adanya adisi oksidatif yang ada di tengah dan juga adanya eliminasi reduktif yang merupakan peninggalan kompleks koordinasi. Lanjut, ada tantangan protokol. Dan maksud tantangan protokol di sini adalah tantangan yang ditimbulkan karena adanya sesuatu hal dari sistem yang telah kita buat atau sistem yang dibuat oleh penulis jurnal sebagai pengubahan alkil halida tersebut. Nah, permasalahan yang timbul adalah telah dilakukan bekerja dengan baik dengan alkil halida, tetapi isolasi produk asam klorida yang diinginkan itu mengalami dekomposisi yang sangat cepat. Dekomposisi di sini maksud saya itu sebagai perubahan bentuk yang lebih sederhana namun sangat cepat, teman-teman. Nah, sudah ditemukan solusi yaitu penggunaan nukleofil diperlukan untuk menjebak asam klorida in situ. Dan ini mengarah pada pembentukan dari turunan karbonil itu sendiri atau derivatif karbonil. Nah, namun teman-teman yang menjadi perhatian kembali itu adalah unsur PD ini atau katalis yang digunakan ini, vanadium ini, menjadi perhatian kembali. Kenapa? Karena PD ini sangat mahal atau harganya cukup mahal. Nah, kita akan mempelajari dulu palladium itu sendiri. PD ini, unsur ini adalah logam putih seperti baja, seperti yang sudah saya tampilkan di gambar.
tidak mudah kusam di udara dengan kerapatan dan titik cair paling rendah di antara logam grup platina. Ketika ditempelkan, palladium bersifat lunak dan bisa ditempa. Suhu rendah meningkatkan kekuatan dan kekerasannya. Palladium dilarutkan dengan asam nitrat dan asam sulfat. Pada suhu kamar, logam ini memiliki sifat penyerapan yang tidak lazim, sehingga 900 kali lipat dari volume hidrogen. Karena sangat banyak atau sangat berbeda dengan sangat besar dari volume hidrogen, sehingga memungkinkan membentuk PD2H. Meski demikian, masih belum jelas apakah PD2H itu bersifat sebenar-benarnya sebagai senyawa atau tidak. Hidrogen berdifusi melewati palladium yang dipanaskan menghasilkan prinsip pemurnian gas hidrogen. Palladium ini sangat halus. Palladium yang sangat halus adalah katalis yang baik digunakan untuk proses hidrogenasi dan dehidrogenasi. Juga digunakan sebagai campuran alloy untuk perhiasan yang dipertahankan. Sebagai informasi aja, emas putih adalah alloy emas yang ditambahkan dengan penambahan palladium. Jadi mungkin katalis yang digunakan oleh pembuat jurnal ini adalah katalis palladium yang halus. Seperti itu. Nah, dilakukan lagi penelitian lanjutan teman-teman oleh penulis atau oleh peneliti tersebut, yaitu tentang cost atau biaya yang sebetulnya agak mahal jika menggunakan katalis PD atau palladium ini. Lalu peneliti mengalihkan agar dapat memberikan solusi mengenai harga katalis yang tinggi dengan reaksi yang ringan untuk karbonilasi. Nah, maka dari itu ditemukan penemuan katalis baru, yaitu katalis nikel. Nah, teman-teman, katalis nikel atau Ni itu merupakan suatu unsur transisi atau logam transisi yang merupakan kelompok unsur kimia berada pada golongan 3 sampai 12 atau lebih dikenal dengan golongan 1B sampai 8 pada sistem lama. Logam transisi juga didefinisikan sebagai sebuah unsur yang memiliki subkulit tidak terisi penuh atau dapat membentuk kation dengan subkulit yang tidak terisi penuh. Posisi unsur-unsur transisi ini ada di bagian tengah tabel periodik. Kalau teman-teman perhatikan, ada di tengah situ. Lalu sifat-sifat unsur transisi itu biasanya memiliki bersifat logam dan paramagnetik, membentuk senyawa yang dapat berwarna, memiliki beberapa bilangan oksidasi, membentuk ion kompleks, dan dapat bertindak sebagai katalis. Makanya digunakan sebagai katalis di jurnal ini atau di penelitian ini. Sifat logam memiliki warna yang mengkilap, bersifat lunak, serta penghantar panas listrik yang baik. Nah, untuk nikel sendiri, dia itu adalah logam ferromagnetik golongan 10, 7B dari tabel periodik yang sangat tahan terhadap oksidasi dan korosif, teman-teman. Nikel adalah logam yang keras, berwarna putih, dan berkilau dengan sangat kuat. Nikel merupakan unsur paling melimpah kelima yang ada di bumi. Nah, mungkin kita bahas sifatnya, yaitu nikel adalah logam berwarna putih, seperti yang saya katakan tadi, keras, mudah dibentuk, dan lentur. Nikel sendiri merupakan konduktor panas dan listrik, penghantar listrik yang baik. Nikel merupakan bivalen, yaitu memiliki valensi 2. Logam larut perlahan dalam asam encer, titik leburnya mempunyai sangat besar 1453 derajat Celcius. Nah, ini teman-teman gambarnya nikel seperti sifat-sifat yang sudah saya katakan tadi. Nah, teman-teman, selain nikel yang sudah saya sebutkan tadi atau saya jelaskan tadi,
baik nikel maupun nikel sebagai katalis. Tadi juga dikatakan terdapat ligan sun-phos bidentat yang bersama NiCO2 dan PU4NCl menghasilkan produk asam klorida. Dan di sini akan saya sedikit menjelaskan juga mengenai sun-phos, di mana sun-phos ini merupakan senyawa organofosfor yang berasal dari heterosiklik xanthan, dan ini digunakan sebagai ligan difosfin bidentat dan penting karena memiliki sudut gigitan yang lebar sebesar 108 derajat. Ligan semacam ini berguna dalam hidroformilasi alkena, menggambarkan sudut gigitan yang lebar. Ia membentuk adesi cis dan trans seperti yang digambar dari platina 2 klorida. Dalam konteks terakhir, sun-phos ini diklasifikasikan sebagai ligan trans-spanning. Ligan bidentat terkait dengan sudut gigitan yang lebih besar lagi, itu ada yang bernama sun-phos. Sun-phos dengan sun-phos beda menggunakan S. Nah, permasalahan selanjutnya yaitu adanya reaksi samping. Para studi melakukan penyaringan ligan awal dengan penggunaan 2,2 pipiridil yang umum dan ligan berbasis fosfor monodentat tidak efektif. Dan para penulis juga mengatakan ligan sun-phos bidentat bersama NiCO2 dan PU4NCl menghasilkan asam klorida yang diinginkan dengan yield yang dihasilkan yaitu 30%. Nah, 2,2 pipiridil sendiri itu teman-teman merupakan suatu senyawa organik dengan rumus kimia C10H8N2 dan ini merupakan padatan tidak berwarna, juga isomer penting dari keluarga piperidin atau dari famili piperidin. Ini adalah ligan kelat bidentat membentuk kompleks dengan banyak logam transisi. Ru atau ruthenium dan kompleks platinum PP menunjukkan pendaraan intens yang mungkin memiliki aplikasi praktis. Meskipun piperidin sering digambarkan dengan atom nitrogennya dalam konformasi cis, konformasi energi terendah baik dalam keadaan padat maupun dalam larutan sebenarnya koplanar dengan atom nitrogen dalam komposisi trans. Piperidin monoprotasi mengabsorpsi konformasi cis. Dan mungkin gambar bisa sedikit menjelaskan apa yang sudah saya katakan. Lanjut, ternyata yang dihasilkan dari reaksi tersebut mempunyai reaksi belakang alkil iodida dengan PU4NCl membentuk alkil klorida yang tidak aktif secara katalik sebagai produk samping. Nah, produk samping ini sendiri teman-teman membuat produk asam kloridanya itu tidak efisien. Kita akan mengulas sedikit apa itu PU4NCl. Jadi PU4NCl ini bisa sering dikatakan dengan tetrabutylamon klorida, adalah suatu senyawa organik dengan rumus C4H9 kali 4NCl, dan suatu padatan ini merupakan suatu padatan putih yang larut dalam air. Itu adalah garam amonium kuartener dari klorida dan merupakan prekursor garam tetrabutylamonium lainnya. Seringkali tetrabutylamonium bromida lebih disukai sebagai sumber tetrabutylamonium karena kurang higroskopis dibanding dengan klorida itu sendiri. Lalu ada pengganti atau ada suatu senyawa yang dapat diganti ke PU4NCl ini karena mengalami reaksi samping yang sudah saya jelaskan tadi. Ini merupakan garam PnPpH3Cl. Nah, garam ini mengalami
metatesis anion lambat dengan alkil halida sehingga menghasilkan 87% asam klorida. Sunpos NiCO2 kali ini aktif disintesis dalam hasil kuantitatifnya dan mengalami kondisi reaksi sehingga menghasilkan asam klorida yang jauh lebih baik atau sangat baik. Nah, ini merupakan salah satu reaksi karbonilasi alkil halida yang dikatalis oleh Ne atau katalis yang dari tadi kita sebut. Selanjutnya terdapat studi mekanisme spektroskopi. Studi ini merupakan alat atau analisis yang dibutuhkan para peneliti atau para penulis jurnal untuk pembuktian dan juga untuk meneliti sesuatu yang dibutuhkan jawabannya atau kenyataannya. Nah, spektroskopi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang metode-metode untuk menghasilkan dan menganalisis spektrum. Interpretasi spektrum yang dihasilkan dapat digunakan untuk analisis unsur kimia, meneliti arus energi, atom dan molekul, meneliti struktur molekul, dan untuk menentukan komposisi dan gerak benda-benda langit. Dikenal dua kelompok utama spektroskopi, yaitu spektroskopi atom atau emisi dan spektroskopi molekul atau absorpsi. Dasar dari spektroskopi atom adalah tingkat energi elektron terluar suatu atom atau unsur yang melibatkan energi elektronik, vibrasi, dan rotasi. Sedangkan dasar dari spektroskopi molekul adalah tingkat energi molekul radiasi yang terabsorpsi. Berdasarkan sinyal radiasi elektromagnetik, spektroskopi dibagi menjadi 4 golongan, yaitu spektroskopi absorpsi, spektroskopi emisi, spektroskopi scattering, dan spektroskopi fluoresensi. Pada spektroskopi absorpsi, terdapat beberapa tipe metode spektroskopi berdasarkan sifat radiasinya, yaitu spektroskopi absorpsi atom atau nyala, absorpsi atom tanpa nyala, dan absorpsi sinar X. Pada spektroskopi emisi terdapat beberapa tipe metode spektroskopi, yaitu ADSPARC, plasma argon, emisi atom atau emisi nyala, dan emisi sinar X. Spektrometer merupakan alat yang digunakan dalam pengukuran spektroskopi, yaitu untuk mengukur absorbansi sinar monokromatis oleh suatu larutan dengan cara melewatkan cahaya pada panjang gelombang spesifik dengan menggunakan monokromator prisma atau kisi difraksi dengan detektor fototope oleh suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet, dengan sebagian cahaya tersebut akan diserap, sisanya akan dilewatkan. Jadi terdapat suatu kuvet di dalamnya yang akan ditembakkan oleh cahaya monokromatis sehingga cahaya itu ada yang terserap dan juga ada yang keluar tanpa melewati suatu molekul yang ada di dalamnya. Nilai absorbansi dari cahaya yang dilewatkan akan sebanding dengan konsentrasi larutan di dalam kuvet. Jenis spektrometer antara lain ada spektrometer sinar tanpa, spektrometer ultra ungu, spektrometer inframerah, spektrometer resonansi magnet inti, spektrometer serapan, spektrometer massa, dan spektrometer fluoresensi. Perbedaan dari jenis spektrometer tersebut terletak pada sumber cahaya atau sampel yang disesuaikan dengan apa yang akan diteliti. Spektrometer atau spektrometri UV vis adalah pengukuran panjang gelombang dan intensitas sinar ultraviolet dan cahaya tambak yang diabsorpsi oleh sampel. Sinar ultraviolet dan cahaya tambak memiliki energi yang cukup untuk mempromosikan elektron pada kulit terluar ke tingkat energi lebih tinggi. Spektroskopi UV vis biasanya digunakan untuk molekul dan ion anorganik atau kompleks di dalam larutan. Spektrum UV vis mempunyai bentuk yang lebar dan hanya sedikit informasi tentang struktur yang bisa didapatkan dari spektrum ini. Spektrum ini sangat berguna untuk pengukuran secara kuantitatif. Sinar ultraviolet berada pada panjang gelombang 200 hingga 400 nanometer, sedangkan sinar
tampak atau sinar visible berada pada panjang gelombang 400 hingga 800 nanometer. Seperti penjelasan tersebut, hukum Lambert-Beer di sini berlaku, dan hukum Lambert-Beer sendiri adalah hubungan linearitas absorban dengan konsentrasi larutan sampel. Konsentrasi dari sampel di dalam larutan bisa ditentukan dengan mengukur absorban pada panjang gelombang tertentu dengan menggunakan hukum ini atau hukum Lambert-Beer. Nah, studi yang terdapat pada jurnal tersebut atau para peneliti tersebut ada spektroskopi NMR. Spektroskopi NMR atau kepanjangan dari kependekan dari Nuclear Magnetic Resonance adalah salah satu metode analisis yang paling mudah digunakan pada kimia modern. NMR digunakan untuk menentukan struktur dari komponen alami dan sintetik yang baru. Komponen dari komponen dan arah reaksi kimia sebagaimana hubungan komponen dalam larutan yang dapat mengalami reaksi kimia. Meskipun banyak jenis nuklei yang berbeda akan menghasilkan spektrum nuklei hidrogen secara histori adalah satu yang paling sering diamati. Spektroskopi NMR khususnya digunakan pada studi molekul organik karena biasanya membentuk atom hidrogen dengan jumlah yang sangat banyak atau sangat besar. NMR sendiri digunakan untuk menentukan struktur dari komponen alami dan sintetik yang baru. Kemudian dari komponen dan arah reaksi kimia sebagaimana hubungan komponen dalam larutan dapat mengalami reaksi kimia. Spektroskopi ini merupakan alat yang dikembangkan dalam biologi struktural. Spektroskopi resonance magnetic inti seringkali disingkat NMR termasuk ke dalam spektroskopi absorpsi seperti halnya dengan spektroskopi inframerah ataupun ultraviolet yang saya katakan tadi. Dasar dari spektroskopi NMR ini adalah absorpsi radiasi elektromagnetik dengan frekuensi radio oleh inti atom. Frekuensi radio yang digunakan berkisar dari 0,1 sampai dengan 100 MHz. Bahkan baru-baru ini ada spektrometer keluaran terbaru yang menggunakan radio frekuensi sampai 500 MHz. Nah, pada studi ini mereka menggunakan spektroskopi NMR dan menunjukkan pembentukan kompleks Xanthopous NiCO2 kali yang cepat. Dan analisis UV visible mengilustrasikan bahwa cahaya di wilayah biru memberikan bukti bahwa kompleks nikel aktif ini adalah satu-satunya spesies penyerap foto. Nah, kemudian juga telah dilakukan studi kontrol oleh para penulis atau para peneliti. Studi kontrol ini salah satu fungsinya digunakan sebagai pembuktian dari beberapa yang memang harus dibuktikan, dan studi kontrol menunjukkan bahwa tidak ada reaksi yang terjadi tanpa katalis Ni atau cahaya, yang menunjukkan bahwa iradiasi cahaya biru Xanthopous NiCO2 kali di fotoeksitasi mengalami transfer elektron tunggal. Dan dalam percobaan on-off cahaya, hasil klorida sedikit mengikat dalam gelap setelah inisiasi cahaya, yang dapat menunjukkan kemungkinan mekanisme rantai atau mekanisme berantai. Nah, mekanisme sendiri juga telah tertera di jurnal yang saya dapatkan, yaitu ini merupakan gambar dari kemungkinan mekanisme yang mungkin terjadi atau yang masuk akal dari mekanisme rantai tersebut. Nah, yang pertama itu ada transfer elektron tunggal dari fotoeksitasi Xanthopous NiCO2 kali yang sudah saya beri nomor 1 di atas. Nah, dari fotoeksitasi Xanthopous NiCO2 kali ke alkil halida yang menghasilkan intermediat radikal alkil yang diduga ini adalah intermediat Ni1X yang sudah saya
angka 2 jadi ke bawah, lalu berputar lagi atau merantai lagi. Di situ terjadi penjebakan radikal alkil yang terbentuk oleh CO, dan rekomendasinya dengan kompleks Ni1X yang terbentuk di awal tadi menghasilkan hasil Ni2X intermediate. Dan yang saya beri nomor 3 di situ ada ln Ni 2 kali X dalam satu gusnya. Lalu selanjutnya metatesis garam berurut-urut dengan PNPPH3Cl dan eliminasi reduktif yang lancar dari hasil Ni 2 kali Cl intermediate yang terbentuk tadi. Jadi garam PNPH-PCl itu berfungsi setelah adanya hasil Ni 2 kali Cl intermediate. Lalu setelah terjadi metatesis garam berurut-urut, maka menghasilkan produk asam klorida di nomor 4 dan membentuk kembali senyawa aktif Zanpos NiCO2 CO2 kali maksud saya. Ya, jadi kembali lagi memutar seperti awal, namun telah dihasilkan produk akhir yaitu asam klorida, dan kembali lagi terbentuk senyawa aktif. Nah, HCl pada hasil reaksi. Penulis menemukan bahwa cakupan reaksi ditemukan cukup luas. Alkil halida yang memiliki gugus fungsi sensitif dapat ditoleransi saat menggunakan protokol karbonasi katalik yang digunakan ini. Sekitar 1-2 alkil halida tersubstitusi lalu menghasilkan asam klorida yang sangat sesuai dengan hasil yang sangat baik pula. Saat dalam kondisi reaksi, asam klorida elektrofilik yang terbentuk dapat terperangkap in situ asam klorida dengan bioaktif ikaridin dihasilkan secara efisien. Mengartikan bahwa metode yang digunakan ini dapat menerima fungsionalisasi pada tahap akhir. Nah, lalu apa yang didapat pada penelitian kali ini, yaitu kebaruan metode dengan katalis nikel. Telah terdapat karbonilisasi Ni katalis yang digerakkan oleh cahaya tampak dan alkil halida yang menjadi asam klorida reaktif dengan derivatisasi lebih lanjut menjadi amida, ester, dan juga bioester. Dibandingkan dengan karbonalisasi sebelumnya, turunan pada asam klorida kali ini dapat dibentuk secara efisien tanpa perlu perangkap in situ, karena langkah eliminasi reduktif cepat dengan sistem katalik Ni yang digunakan ini. Dalam sistem atau protokol ini, alkil bromida merupakan penggandeng yang sangat efisien. Penggunaan katalis Zanpos NiCO2 kali ini merupakan katalis yang hemat biaya. Lalu studi mekanistik terperinci menunjukkan bahwa kompleks Ni aktif adalah spesies penyerap foto keterlibatan perantara radikal atau radikal intermediate. Meskipun kepraktisan metode ini terbukti, penggunaan 4 ATM CO beracun menjadi perhatian yang masih berlanjut. Studi lebih lanjut tentang penggabungan protokol ini dengan pembentukan gas CO, ex situ, dan atau penggunaan pengganti CO akan meningkatkan penerapan proses ini. Secara keseluruhan, kebaruan metode ini menyoroti bahwa penggunaan katalis fotoindaksi atau Ni yang diindaksi foto dapat dieksploitasi untuk mengatasi keterbatasan protokol thermal yang sebelumnya ada, dan reaktivitas baru berpotensi terungkap kembali. Dan inilah sedikit kutipan maupun sedikit wawasan yang dapat saya berikan melalui video ini, hasil dari mereview jurnal yang saya ambil dari Science Direct
berjudul karbonilasi alkil halida yang dikatalis oleh nikel menjadi asam klorida. Saya berharap video ini dapat berguna bagi masyarakat sekitar maupun bagi penonton-penonton yang telah menonton video ini dengan seksama. Juga apabila saya memiliki kesalahan ataupun terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini, dalam perkataan saya maupun dalam penyampaian materi yang saya berikan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Juga saya mengetahui bahwa pembuatan video ini hingga selesai tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Heri Septiakusuma yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengerjakan tugas yang diberikan, juga memberikan akses saya untuk dapat mengambil ataupun mengakses jurnal yang saya inginkan. Juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman maupun penonton yang telah menonton video ini dengan seksama. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa.